sampai satu titik di mana berhenti semua pekerjaan karena apa? Karena nemuin sesuatu namanya jenglot. Terus gue bingung, kok di kaki gue nih ada cakaran panjang. Gue inget banget dari pergelangan kaki atas dikit sampai ke betis gue panjang. Posisinya tuh kayak lu duduk sila, tapi pala lu tuh ke tembok kayak gini dan gak kelihatan mukanya, jadi kayak gini nih, gitu loh. Anjir, Kan, itu yang lo ajak ngomong tuh? Iya. Dan emang mungkin bodoh juga ya gue, kenapa gue ajak ngomong gitu. Halo semuanya, mau ngapain di sini? Halo semuanya, selamat datang di kisah mereka. Balik lagi sama gue Cleven. Gue Randy. Sebelum kita masuk ke videonya, kalau kalian punya cerita horor dan pengen jadi narasumber, cek deskripsi kita ya. Ya, kita kenalin dulu nih. Udah ada yang dateng nih, narasumber kita jauh-jauh dari kota Bogor. Ya, boleh dikenalin dulu namanya siapa? Iya, nama gue Aisyah, bisa dipanggil Ai. Gue tinggal di Bogor, terus lu gak usah ketawa. Nama gue Aisyah, gue 23 tahun, gue tinggal di Bogor. Oke, paling kita mulai ceritanya mungkin dari awal mulainya dulu ya. Boleh. Ceritanya gimana nih Kak? Awal mula mungkin bisa dibilang bukan power ya, kita bilangnya gift kali ya, lebih tepatnya ya. Dulu tuh nyokap bokap gue nggak mikir apa-apa, karena kan kita juga anjir apa sih gitu kan, dia nggak tahu juga ya gitu. Terus kayak kak gue tuh sering sleepwalking, terus sering kan rumah berpintu dong, ya, gitu. Jadi karena berpintu, untungnya, jadi kalau gue nggak bisa keluar atau jalan-jalan kemana-mana, jadi kayak sering kalau jam malam tuh jam 2 jam 3 pagi, setahu gue ya kayak jeduk gitu, sering kayak gitu. Oh, kakak lu? Kakak gue, dari situ tuh, oke. Gitu. Kakak gue yang kedua, setahu gue tuh sering punya imaginary friend. Oh, sering ngomong sendiri gitu-gitu mungkin ya? Iya. Tapi katanya kalau masih kecil kayak gitu wajar ya, normal gitu. Anak kecil ya. Iya, kan? masih anak kecil kan gitu okay. ya, normal. Terus habis itu gua itu mungkin karena bokap gue udah belajar dari kakak gue yang pertama dan kedua, kayaknya udah bisa menghandle gua, jadi kayak nggak begitu banyak cerita serem. Percaya gak percaya sih, jujur gue juga kayak sampai sekarang beneran gak sih gitu. Masih awam banget, gue masih denial ke diri sendiri sampai sekarang sebenarnya. Kayak gitu ceritanya sih. Itu yang pas sekolah ya, pas mulai dewasa gitu, SMP SMA pernah mungkin lihat apa atau ada kejadian apa gitu yang lu nggak bisa lupain? Ada yang nggak bisa gue lupain itu waktu gue SMP kelas berapa ya, waktu SMP kelas 3 kalau nggak salah. Kan ketika lo SMP kelas 3 tuh kayak lo study tour gitu-gitu ya. Oh iya. Yang nginep-nginep nggak apa? Iya, kayak live in ya? Iya. Itu kelas, gue lupa antara SMP apa SMA ya. Soalnya kebetulan teman-teman SMP gue kayak ketemu lagi di SMA biasanya gitu ya, satu kota gitu. Nah waktu itu study tour. Jadi kebetulan gue gue pindahan sekolahnya. Jadi sekolah pertama gue study tour, sekolah kedua study tour. Study tour yang pertama itu sama-sama ke Jogja. Study tour kedua baru sama teman-teman deket gue, karena kan gue ada satu sekolah sama teman-teman deket gue. Ke Jogja gue ingat banget. Secara agendanya sama, hotelnya aja yang beda gitu. Sebenarnya better hotel yang study tour kedua dibanding yang pertama sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin ya karena gue punya sensitivitas yang lebih tinggi dibanding orang lain. Pada saat itu, jadi gue tuh kalau abis dateng nih, misalkan gue dateng ke hotel gitu, ke satu kamar, tempat baru gitu. Ya, gue biasanya kayak gue nyuruh orang, ya jahat sih gue kayak, gue biasanya nyuruh lo, lo mandi dulu aja dong. Jadi kayak lo yang udah netralisir secara tidak langsung gitu loh. Oh, dengan cara mandi? Iya, misalkan kayak, jadi kalau menurut gue tempat yang paling sensitif itu kamar mandi, toilet, itu paling sensitif gitu. Karena lembab, dingin gitu kan. Jarang ada manusia masuk tapi nggak selamanya lama. Gitu. Di situ terus ya udah gue biasanya suruh orang, lo mandi dulu nih, gue terakhir aja, gue alasannya beberes gitu. Gue beberes terus udah gitu. Gue nih paling terakhir banget nih, tapi emang pas gue dateng bisa dibilang gue ibadah dulu nih, karena itu udah masuk jamnya gitu. Udah masuk jamnya karena udah malam banget, gue belum melakukan ibadah gitu. Gue ibadah, teman-teman gue mandi, hahaha, gue paling terakhir, dan nih gue lipet-lipet, terus
emang itu kamar kayaknya agak pengap karena jarang dibuka kali ya kan. Hotel-hotel yang bukan bintang 4, bintang 5 ya kan, sorry gitu. Hotel lama mungkin ya bangunannya segala ya. Terus udah gitu gue mandi nih, gue sebenarnya nggak nyaman gitu, gue nggak nyaman. Tapi kayak udahlah nikmatin aja gitu kan, sama teman-teman happy gitu kan. Mau gimana lagi ya kan? Iya, terus pas gue mandi, terus kan kalau karena ke satu kamar tuh satu kamar tuh gue berlima sama teman gue kan, karena rame segeng gitu kan. Teman-teman gue tuh ternyata udah pada tidur, jadi tuh kayak twin bed jadi satu, dirapetin. Nah terus di bawahnya tuh ada kayak extra bed. Jadi posisinya gini, ini twin bed, ini extra bed, dan kotak di sini itu kamar mandi, toilet. Jadi lu masuk, kiri lo toilet, terus agak sana, jadi dinding twin bednya nyatu gitu loh. Nah kayak gitu, kebayang kan? Terus emang pas gue cek emang gue selalu liat neighborhood di luar ya kan. Emang pas gue belakangnya kuburan gitu kan. Itu bukan hal yang negatif ya menurut gue, kuburan, cuman kayak kuburan gitu kan. Cuma terus ngecek aja ya kan. Ngecek aja gitu. Terus udah gitu gue mandi, gue masih ya namanya cewek-cewek habis mandi gitu. Terus gue inget banget karena gue masih pakai anduk nih. Terus waduh banget kan tuh. Temen-temen jadi gelap. Lu paham gak sih kamar jadi lu? Jadi kamar udah dimatiin, temen lu 4 udah tidur, lu selesai mandi. Terus ternyata gue nggak tahu karena awal kamar gue masih nyala gitu kan. Gue nggak sadar. Terus gue keluar kok gelap. Terus lu paham gak sih kayak kamar lu gelap tapi cuma dari satu arah doang cahayanya. Nah dan gue keluar, terus gue ke kiri dong ya karena kan intinya di kiri gitu. Terus gue ke kiri, gue nih lagi ngeringin rambut nih. Terus gue ingat banget nih, namanya itu Bip gitu, namanya sebut aja Mawar gitu kan ya. Mawar kok belum tidur lagi aja nggak apa-apa, nanti dibangunin sama gue bilang gitu kan. Lo ngomong gitu? Iya, gue sampai 2 kali nih ngomong, Mawar udah tidur aja nggak apa, selalu aja nanti sama gue bangunin pas belum fajar gitu kan. Terus dia gitu, ternyata kata teman-teman gue nih, teman-teman gue tuh belum ada yang tidur, jadi cuma ngegelapin supaya bisa tidur gitu loh. Ya, jadi pada rebahan, terus kayak gue nggak, jadi posisinya tuh kayak lu duduk sila, tapi pala lu tuh ke tembok kayak gini, dan nggak kelihatan mukanya, jadi kayak gini nih, gitu loh. Anjir, kan, itu yang lo ajak ngomong tuh? Iya, dan emang mungkin bodoh juga ya gue, kenapa gue ajak ngomong gitu. Terus kayak mawar gue gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba temen gue yang lagi di extra bed loncat kayak gitu kan ke tempat tidur. Terus gue kayak gue bingung dong, gue bingung ngapa ada nih orang gitu kan. Terus udah gitu gue nengok lagi dan temen gue tuh langsung gue lupa saklar lampunya di mana, langsung nyalain lampu. Pas dilihat loh kok kagak ada gitu. Jadi yang tadi ternyata duduk tuh nggak ada yang duduk, semuanya tiduran. Jadi berempat tidur, tiba-tiba lu keluar kamar mandi, lihat ada yang duduk, lu ajak ngomong, rambutnya gak kelihatan, temen lu panik. Iya, gua kira, lu paham gak sih, lu baru bangun tidur, kayak lu kayak bingung atau gimana, kayak kan lu gak sih kayak gitu kan, gua kira kayak gitu temen gua, terus kayak wah, udah abis itu temen gua gak ada yang tidur di extra bed, gak ada yang tidur di mana pun, itu berlima di twin bed itu. Gua kayak ya udah, terus temen gue nggak ada yang mau deket jendela kan. Ya udah gue deket jendela, gue kayak tidur aja udah santai aja kan. Ya udah abis itu kayak pengalaman yang menurut gue yang sangat-sangat berkesan sampai sekarang sih, sampai temen-temen gue kayak gue masih keinget banget gitu. Itu mereka gitu bangun terus kaget teriak itu karena denger lu ngomong sendiri itu. Iya. Temen gue tuh mereka nggak tahu sebelumnya lu. Iya, udah tahu. Karena udah tahu ya. Udah tahu, cuman kayak nggak ngeh gitu loh, kayak temen gue tuh ya lucu tuh, mungkin dia takut banget nih, jadi kayak refleks kayak gue kayak soalnya mungkin posisi kan gue nggak kelihatan nih teman-teman gue ke arah mana kan? Gelap gitu kan, kayak temen gue ngelihat masalahnya nih nggak lu ajak ngomong nih nggak ada di gitu loh kayaknya dalam hati dia. Temen gue juga sampai sekarang, kenapa lu melakukan hal bodoh itu? Gue nggak tahu anjir, gitu kan refleks aja, temen lu duduk kayak lu ajak ngomong, ya kan? Iya, gue pikir kayak mungkin temen gue kayak lagi nahan ngantuk supaya nggak ketiduran paginya, makanya gitu dia kan. Duduk. Iya, gitu. Itu sih yang sangat berkesan untuk gue dan teman-teman gue, dan gue kayak
oh tempat baru, gue baru inget. Dan harusnya permisi atau apa mungkin ya? Mungkin agak terganggu sama gue yang ibadah. Terus teman-teman berisik. Iya mungkin ya gitu. Terus pas gue tanya kan gue lagi biasa kalau anak-anak kan ke laundryannya, Mbak mau minjem setrikaan, mau nyetrika baju sekolah besok ya kan. Kan gue suka kayak gitu. Terus pagi-pagi pas fajar tuh gue bilang, terus gue tanya, ini kamarnya nggak pernah dibuka ya, gue bilang gitu. Oh iya Mbak, emang sebelumnya nggak pernah dihuni kamarnya. Terima kasih banyak. Pas banget dapet yang begitu. Terima kasih banyak. Kenapa gue yang dapet nih gitu kan? Ya udah. Mungkin penuh kali kan, kalian kan datang rame-rame, terus dan emang itu satu hotel gitu. Oh, di bookingnya satu hotel. Iya. Oke, lu dapet sesuainya aja ya. Iya, jadi kayak ya udah aja ya. Dan Jogja gitu kan. Iya. Gitu. Mostly kan biasa gitu. Iya, mostly kayak gitu ya. Mungkin nggak Jogja doang sih. Ya semua kota lah pasti semuanya ada. Ya gitu. Cuman emang ya mungkin karena gue lagi capek gitu kan. Jadi emang lagi apa saja kayak gitu. Itu kan pas zaman sekolah ya? Ada lagi nggak pas habis itu? Baru kali yang baru-baru ini. Ya. Baru-baru ini. Jadi gue jelasin dulu. Kalau misalkan waktu zaman-zaman gue sekolah tuh, menurut gue lebih sensitif ya dibanding sekarang. Karena mungkin secara tidak sengaja berkembangnya umur gua, tubuh gua dan segala macam kayak keasah juga mungkin ya. Karena gua nggak pernah ngasah, gua nggak pernah belajar. Kayak gua masih gua nggak percaya horoskop, gua percaya nggak percaya deh ini gitu. Walaupun udah ada depan mata gue, gua nggak ngamin sendiri kayak gitu. Gua kayak gitu. Cuman kayak ya sekarang tuh udah nggak sesensitif dulu sebenarnya. Kuliah tuh masih sensitif, sekarang udah nggak, mungkin karena gue udah nggak ngasah dan segala macem. Nah ada di satu titik dimana kayak apa sih namanya, ekskavator gue tuh lagi ngegali. Pakai ekskavator kan. Terus udah gitu gue nggak di lapangan, gue di back office. Yang ke lapangan itu teman-teman gue yang cowok. Terus udah gitu pas lagi ngegali pakai ekskavator, lu kalau ngegali pakai ekskavator tuh kan ngaruknya banyak gitu. Ngaruknya banyak banget gitu. Iya, gede kan. Sampai satu titik dimana berhenti semua pekerjaan. Berhenti semua pekerjaan karena apa? Karena nemuin sesuatu namanya jenglot. Gitu. Jenglot. Gue kaget banget karena bisa dibilang itu bukan tanah, posisinya itu pasir gitu kan. Itu pasir. Jadi kayak gue kaget ya, kok bisa-bisanya di situ ada jenglot gitu kan. Awalnya gue nggak tahu jenglot itu apa, sumpah sekarang gue nggak tahu jenglot itu apa, sampai itu ketemu gue tanya, sebenarnya emang jenglot buat apa sih gitu. Ternyata buat penglaris ya katanya ya. Gue juga nggak tahu ya, mungkin yang lain bisa lebih jelas, gue juga nggak tahu. Terus kayak gue nggak ngelihat secara langsung dan itu nggak dibawa sama kita karena itu kan kayak bukan benda kita juga ya gitu. Cuman sempet diberhentiin dulu bentar gara-gara itu proyek kita gitu. Terus udah gitu emang teman gue tuh fotoin gitu. Lu mau lihat gak kayak gitu, malam-malam nih. Emang kita tuh kerja tuh kayak sekitar jam 11 jam 12-an sampai pagi karena semua orang yang dari lapangan kan baru bawa datanya tuh malam-malam gitu kan. Gue juga bangunnya malam-malam buat nge-report dan buat segala macam. Terus udah gitu kan kalau misalkan jadi kayak pakai TV juga gue kalau ini. Nah temen gue tunjukin di TV. Jadi gambarnya dipindahin ke TV. Iya gitu. Lo bayangin jenglot, tampilin. Kok kayak wah itu langsung ada satu orang yang mungkin nggak tahan ya, lagi drop kali ya. Kecapean kerja. Capek. Terus dia gitu ngedrop, terus dia gitu kayak wah itu dia langsung panas dingin. Wah pokoknya nggak enak banget deh badannya. Terus gue kayak wah gue langsung tahu kan, wah nggak bisa. Gue langsung kayak gitu, gue langsung kayak cabut hapus gue unsend, terserah dia mau diapain tuh foto. Jangan ditampilin. Udah jangan ditampilin, gue bilang gitu. Yang jadi meja gue tuh panjang gitu ruang tamu. Itu langsung bubar semua, sebubar-bubarnya. Ada yang ke kamar, ada yang ke halaman, ada yang ke kemana dia terserah. Gue sama cewek-cewek ke kamar cewek gitu kan. Buat kayak bisa dibilang kayak ini temen gue tuh udah gak enak badan banget gitu kan. Oh, yang enak badan tuh cewek? Iya cewek. Dan berkerudung. Jadi kan gak bisa cowok-cowok bantu kan, repot gitu. Terus kayak, waduh gak bisa nih, ini gue doang nih yang bisa. Ya udah tuh kayak akhirnya gue bacain doa, gue pokoknya segala macem gimana pun caranya supaya
bikin dia feel better ya gitu. Sampai akhirnya gue mau nggak mau, gue jujur gue nggak tahu pada saat itu gue punya bisa nge-healing orang gitu. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Gue cuma mikir kayak gue mau nyembuhin dia orang nih. ya, dia ada yang salah nih gitu. Ada yang salah. Terus dia gitu gue sembuhin sampai kan kamarnya tuh ada kamar mandi. Akhirnya tuh gue kasih minum temen gue cuma kasih tolak angin, kasih air panas gimana sih gitu kan. Gue cuma kasih gitu kayaknya nih lo masuk angin. Gue masih kayak oke, gue harus positif tinggi, masuk angin aja gitu. Lo masuk angin aja, makanya gue balurin balsam telon gitu kan. Terus dan ya udah gue cuma balurin aja gitu. Terus dia gitu gue nggak mau jadi temen gue tuh kayak gitu, gue nggak mau minum apapun gitu kan. Minum gue kayak gitu. Pas minum nggak berapa, 2 tegukan, wah muntah lah gitu kan. Langsung lari kamar mandi muntah gitu. Kebetulan kan gue nggak jijian ya orangnya, gue nggak jijian. Itu gue langsung ya yang bisa handle gue doang. Gue nggak nadahin, tapi temen gue langsung lari kamar mandi, muntah parah banget muntahnya. Sampai tapi yang cucu tuh cuma bisa lihat dari bukan nggak bisa lihat, cuma bisa dengar dari luar karena nggak bisa kan. Ya nggak boleh nyentuh. Terus dia gitu udah gue bilang udah keluarin aja semua, maksud gue biar kira-kira enaknya. Gue masih kayak gue harus positive thinking gitu, gue masih mikir gitu. Terus ya udah abis itu udah selesai, dia udah better, dia udah kayak udah mau tidur kan. Kalau tandanya orang udah better tuh udah mau tidur, udah enakan gitu kan. Akhirnya gue bilang udah ganti baju, gue bilang gitu, gue pokoknya raup segala macam, bersih. Cuman yang kocaknya adalah cewek-cewek tuh sampai masuk kamar karena pada saat dia muntah itu gue sama temen gue ketawa-ketawa. Gue ketawa, gue nggak tahu kenapa, gue sama temen gue ketawa gitu. Gue yang lagi ngusap-ngusap badan temen gue tuh gue ketawa, kayak ketawa ngakak sama temen gue. Yang muntah juga? Muntah gitu muntah. Terus gue berdua kita ketawa kenceng banget sampai ada satu orang cewek itu masuk ke dalam kamar. Lu berdua kenapa ketawa, lu kerasukan apa gimana? Enggak, lucu aja, gue bilang gitu. Terus temen gue bilang, iya lucu banget. Terus kayak kok aneh itu ya gue juga ngerasa aneh dong. Pas sesudahnya gue sudah tidur, udah kamarnya udah rapih lah bisa dibilang gitu. Gue keluar rumah gitu kan. Keluar rumah itu kebetulan gue juga punya temen yang punya sensitivitasnya tinggi juga gitu. Terus dia gitu terus dia bilang, lo beda nih, lo kenapa gitu. Enggak kenapa. Pada saat itu gue tahu ini bukan masuk angin, ini fix banget buat masuk angin gitu kan. Ini aneh banget bro, kalau masuk angin kayak gini gitu kan. Terus ya udah abis itu gue cuma bilang pada saat itu karena udah ricuh satu rumah kan, apalagi tuh daerahnya banyak warga ya gitu. Gue nggak mau nambah ricuh lagi, gue nggak mau nambah drama lagi. Ya udah gue bilang gue nggak kenapa-kenapa kok. Padahal gue gue tuh capek banget, nget banget gitu. Jadi gue lebih sensi gitu ya. Physically gue bisa ngelempar lo pakai batu deh, tapi mentally gue udah lelah banget bro gitu loh. Kayak ya udah gue capek banget, cuman terus ditanya kan, lo nggak apa-apa. Ya udah abis itu gue ibadah gitu kan, terus gue tidur. Terus keesokan harinya ya udah diceritain lah bahwa kayak pas besok, gue ingat besokan harinya gue dikasih tau lah kayaknya lo kena nih gitu, lo kena imbasnya dari nolongin gitu. Pada saat itu gue baru bangun tidur, masih di tempat tidur kan, karena cewek-cewek jadi satu kamar nih kayak gitu. Terus udah gitu gue mandi nih, kan kalau lu mandi nih lu gosok pakai badan nih, pakai sabun. Ya pakai sabun terus pakai apa sih, kayak gosokan badan mah beda. Pakai puff badan gitu ya. Yang buat itu kan biar busanya banyak. Iya kan, gue lagi gosok puff gitu. Terus ini ya, gue nggak pernah ke lapangan, gue nggak pernah pakai heels. Kuku gue pendek karena kan itu lapangan ya, nggak boleh, itu nggak safety gitu. Terus gue bingung kok di kaki gue nih ada cakaran panjang. Gue inget banget dari pergelangan kaki atas dikit sampai ke betis gue panjang. Kalau emang dari kuku gue nggak panjang, pendek. Kalau sekarang mah emang lagi panjang ya. Maksudnya itu kuku gue pendek,
Dan kayak kalau kebaret dari kuku kaki gue kayak nggak mungkin banget, ini kuku gue pendek gitu kan. Kalau dari nolongin teman gue itu sama sekali nggak nyentuh gue nyentuh teman sibuk gue. Muntah ya kan? Iya gitu. Jadi kayak kalau kena misalkan kebaret apapun, enggak mungkin. Ya baju emang ada pentul atau apa, nggak ada kayak gitu. Gue masih kayak gue harus rasional, kayaknya gue kebaret apa. Tapi masanya nggak ada gitu. Dan itu berbekas merah. Dia satu garis gitu apa kayak tangan ada 5, 4, 3? Nah, satu kayak lu pakai telunjuk di seret gitu ya. Gue mikir ya udah luka biasa gitu kan. Dia nyambung ya apa putus-putus? Nyambung kebetulan. Nyambung Dan merah kan biasa kalau luka yang baru menuju 24 jam setahu gue ya. Kayak merah gitu loh. Kayak gitu kan. Merah ada timbul kan? Iya, merah timbul gitu setahu gue kan. Terus udah gitu kayak ya udah gue mikir malam-malam kali gue gasrek banget gitu kan. Kayak soal harinya gitu. Kok nambah? Oh, jadi tadi dari 1 jadi 2 di tempat yang sama? Nggak di tempat yang sama, tapi di kaki gue juga, kaki kanan apa kiri gitu, gue lupa antara 2 itu ya. Terus dari itu kayak gue bingung kapan gue luka lagi. Gue aja nggak ke lapangan, gue nggak pakai sepatu, gue pakai sendal rumah gitu kan. Terus gue kayak ya udah deh, mungkin mandi gue salah nih. Maksud gue ini baru kedua kali gitu kan. Mungkin puffnya tajam ya. Puffnya tajam gitu kan. Hari ketiga nambah lagi. Oke, abis itu gue ini nggak bener gitu kan. Terus dari itu teman yang gue sensitif itu dia balik soalnya, jadi gue nggak bisa nanya conversation. Dia pulang duluan gitu. Ya udah abis itu kayak abis itu gue memutuskan untuk baca-baca Alkitab ya, Alkitab, ibadah segala macem, untuk membersihkan segala macem apapun itu yang mengganggu dan kesel sama gue gitu. Soalnya itu udah nggak bener lah kalau itu udah nggak bener, itu berturut-turut ada luka. Ini udah nggak sekali 2 kali bro, ini 3 kali bro. Walaupun luka kecil, ini dari luka kecil bisa lama-lama luka besar gitu kan, gue pikir gitu. Percaya nggak percaya. Terus ya udah abis itu it takes 2 minggu baru akhirnya bisa reda lah luka di kaki gue. Masalahnya tuh di satu kaki doang, bukan kaki kanan dan kiri gitu. Kalau kaki kanan kiri atau lukanya random, gue tau ini gue gasrek gitu kan. Masalahnya ini cuma satu kaki doang di spot yang gak jauh beda gitu kan. Terus ya udah habis itu it takes 2 minggu baru luka gue hilang. Gue nggak pernah kena luka lagi. Terus kayak ya udah, itu kayak menurut gue baru-baru ini itu it takes time dan tenaga aja gitu loh. Kalau balik lagi tadi kan, tadi lagi yang eskavator kan lagi ngeruk tuh, terus ada jenglot kan, terus jadi berhenti kan. Nah setelah itu diapain tuh jenglotnya? Ya udah jenglotnya turns out ternyata banyak yang nanya mana ya gitu. Gue nggak tahu curiosity atau kepunyaan. Gitu. Ternyata ada yang punya mungkin. Iya kan nggak tahu gue gitu. Jadi kayak pada saat itu gue cuma diliatin fotonya aja, bukan barangnya gitu. Jadi kayak Oke gitu, tapi yang pasti itu bukan dari project gue gitu. Ya project gue lagi ngegali, gimana ceritanya itu ada di dalam gitu kan. Kan gue menggali, bukan menanam gitu. Jadi kayaknya kayak, oke, gue cepet gitu doang sih. Kayak ternyata ada ya begini gitu. Ya mungkin lebih berhati-hati aja next time gitu. Dan ya udah gue belajar. Tapi siapa yang tahu juga mau ngerok kayak gitu ada gituan kan? Siapa yang tahu? Iya, makanya kita juga nggak ada yang tahu ya gitu. Berarti temen lu yang sampai muntah-muntah itu ada efeknya karena lihat foto itu? Kayaknya kesimpulan gue ya, gue juga bukan expert. Kayak pada saat itu temen gue lagi ngedrop banget, emang dia bilang gue lagi capek banget gitu. Kebetulan masuknya ke dia. Mungkin nyerangnya ke gue dan temen gue yang sensi, tapi kayak kita berdua kayak mental ya? Meh gitu kan, kayak meh apaan sih, kayak soalnya kita berdua kayak masih percaya nggak percaya kayak gitu. Ya udah sih, itu berbekas banget dan wah gila sih, udah gede masih aja ada gitu kan. Umur sekarang dengan tahun yang saat ini gitu kan. Ya udah sih, paling gitu aja. Kalau yang cakaran tadi kan 2 minggu, berarti selama 2 minggu itu sehari 1? Enggak. Sampai 14. Enggak juga sih. Sampai 3 kan doang. Gue langsung mencegah ya gitu ya, mencegah untuk ada lagi gitu loh. Makanya dia langsung beribadah ya, gitu-gitu. Meluruskan diri gue deh jatuhnya gitu. Jadi langsung inilah. Soalnya ya emang resikonya kayak gitu kan, kalau di tempat bukan rumah kita atau gimana gitu.
Udah sih paling kayak gitu. Berarti stop di 3 cakaran aja ya? Iya, sampai 3 doang makanya. Masalahnya hilang, lukanya sampai sekarang nggak berbekas. Oh, nggak ada apa-apa ya. Sorry, ini kan kayak cakaran kucing gue ini berbekas gitu di tangan gue. Itu hilang. Harusnya sih pasti ada bekas ya, apalagi kalau panjang gitu ya. Iya, hilang. Jadi kayak oke. Jadi nggak lo apa-apain, lo kayak cuma berdoa aja, ibadah aja gitu. Iya, gue apa-apain, gue nggak kasih betadin kan? Enggak, gue nggak kasih betadin, nggak ngasih apa sih, minyak tawon kan ya, nggak. Dan katanya kan kalau luka harusnya nggak boleh kena sabun dulu ya kalau baru supaya nggak ngilangin bekas gitu. Lu cuek aja udah. Cuek aja, gue mandi pakai puff, gue pakai sabun gitu kan. Ya udah, gue kayak mikir, oh ya udah mungkin pertumbuhan kulit gue cepat ya, jadi gue mikirnya gitu. Gue mikirnya gitu. Ini patung tapi kok lama-lama ngedeket nih gitu kan. Kok ngedeket? Pelan-pelan jalan gitu. Tapi gue nggak ngeliat dia jalan, jadi setiap gue nengok. Oke, lebih dekat. Iya, tapi nggak kalau di film kayak tiba-tiba di depan muka. Nggak. Ini kayak ada distance.